Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 121130021. Di sini sebagai perwakilan dari kelompok C5 Praktikum Sistem Kendali. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar Praktikum Sistem Kendali kali ini. Nah, pada tugas besar Praktikum Sistem Kendali kali ini diberikan sebuah soal dengan narasi sebagai berikut. Nah, adapun narasi yang diberikan adalah seorang mahasiswa bernama Zainal Matullah ingin membuat sebuah sistem kendali. Nah, akan tetapi Zainal Matullah ini kebingungan. Nah, di sini kita diminta untuk membantu Zainal Matullah agar bisa menemukan persamaan fungsi alih dari sistem yang ditentukan yang secara berbeda-beda. Nah, kita akan mencari plan diagram suatu sistem dengan syarat menggunakan aturan Mason dan bentuknya sederhana. Nah, suatu hari, Zain rahmatullah dengan mengikuti perlombaan di luar negeri, sehingga Zain tidak bisa menjelaskan hasil dari tugasnya tersebut. Nah, mari bantu Zain untuk menjelaskan tugasnya dengan melakukan simulasi dari sistem yang kita buat. Zain ingin menjelaskan bagaimana respon sistem dari fungsi alih yang didapatkan dengan sudah diketahui nilai zeros dan false-nya. Dikarenakan Zain tidak mengetahui tugasnya seperti apa, Zain ingin tahu bagaimana hasil kestabilan sistem, kepeka-an, dan kesalahan pada kondisi tunaknya. Jelaskan pada Zain jenis pengontrol dan nilai dari PID yang digunakan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari tugas besar ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit terkait apa itu kontrol PID. Nah, kontrol PID ini merupakan singkatan dari Proportional Integral Derivative Controller. Nah, controller ini merupakan jenis kontrol umpan balik yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol. Nah, kontrol PID ini bekerja dengan mengukur kesalahan antara nilai aktual dari suatu variabel dan nilai yang diinginkan atau set point. Nah, kemudian kontrol akan menghasilkan sinyal, dan kontrol ini yang akan digunakan untuk memperbaiki suatu kesalahan yang terdapat pada suatu sistem. Nah, dalam kontrol PID ini terdiri atas 3 elemen penting, yakni yang pertama adalah proporsional, atau dilambangkan dengan P, merupakan elemen yang bertanggung jawab untuk memberikan koreksi yang proporsional terhadap kesalahan saat ini. Dan elemen selanjutnya adalah integral, atau biasa dilambangkan dengan I. Elemen ini bertanggung jawab untuk memberikan koreksi yang proporsional terhadap integral dari kesalahan selama waktu tertentu. Dan untuk elemen yang terakhir adalah derivatif atau yang biasa dilambangkan dengan D. Elemen ini bertanggung jawab untuk memberikan koreksi yang proporsional terhadap turunan dari kesalahan. Nah, setelah mengetahui secara singkat apa itu PID, kita bisa langsung melakukan simulasi untuk menjawab persoalan yang ada pada narasi ini. Terlebih dahulu, kita harus memiliki aplikasi yakni Skillab. Nah, setelah membuka aplikasi Skillab, kita harus mencari sebuah jurnal. Adapun tujuan untuk jurnal tersebut adalah sebagai landasan atau rujukan kita dalam melakukan simulasi pada kali ini. Yakni pada kesempatan kali ini kami menggunakan jurnal ini dengan judul Perancangan Sistem Kontrol PID dengan aplikasi Skillab. Nah, pada jurnal ini merupakan jurnal yang lumayan lengkap, di mana sudah terdapat fungsinya, yakni dengan fungsi yang digunakan adalah 1 per 0,125 S kuadrat ditambah 0,625 S ditambah 1. Ini merupakan fungsi yang kita gunakan. Dan selanjutnya, nanti pada simulasi kali ini akan dilakukan beberapa uji PID. Yang pertama itu adalah uji terkait kontrol proporsional, dan yang uji kedua adalah kontrol proporsional diferensial, dan selanjutnya juga ada uji kontrol proporsional integral, dan terakhir adalah ada uji kontrol proporsional integral diferensial. Nah, pada percobaan kali ini akan terdapat beberapa besaran-besaran yang mana bisa dikatakan seperti nilai KP, KI, dan KD itu bersifat kondisional. Itu bisa bebas. Jadi kita bisa menggunakan nilai KP yang dengan jumlah tertentu
Nah, itu ya diserahkan kepada kita masing-masing gitu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan besaran KP, KI, dan KD-nya sesuai dengan yang sudah ada pada jurnal ini. Nah, mungkin bisa langsung saja kita melakukan simulasi pada aplikasi Skillab. Dan untuk mempermudah simulasi kali ini, saya sudah melakukan plot terhadap codingan yang akan digunakan. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana sih respon fungsi, grafik dari respon fungsi pada aplikasi Skillab. Oke. Nah, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini didapatkan bentuk sinyal dari sistemnya adalah seperti ini, dengan pada hasil akhirnya didapatkan beberapa besaran, yakni dengan besaran settling time-nya adalah sebesar 5, ada juga besaran dari max overshoot-nya adalah sebesar 0,002633. Bisa dikatakan pada grafik respon fungsi ini, nilai MP-nya atau overshoot-nya ini bisa dikatakan mendekati sangat nol, bisa juga dibilang nol, karena besaran itu sangat kecil, yakni sebesar 0,002. Selain itu juga ada waktu untuk mencapai puncaknya itu adalah sebesar 0,12. Nah, selanjutnya juga ada besaran dari rest time-nya sebesar 0,105. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa melihat, setelah melihat bagaimana respon terhadap fungsinya, kita juga bisa melihat bagaimana diagram Nyquist. Langsung saja kita copy dan paste di aplikasi Skillab ini. Nah, berikut gambaran dari hasil respon request-nya. Nah, pada dasarnya, suatu sistem dapat dikatakan stabil apabila perputaran dari pada diagram request-nya ini di atas tidak melebihi dari besaran -1. Nah, dikarenakan ini bisa kita lihat sama-sama, yakni perputaran dari diagram request-nya ini tidak lebih dari -1. Alias masih jauh, yaitu sebesar 0,2 lah gitu, sebelum sebelum -0,2 gitu. Jadi bisa dikatakan sistem ini lumayan stabil. Selanjutnya kita bisa lanjut ke percobaan kontrol PID-nya, yang mana yang pertama-tama kita akan melakukan uji terhadap kontrol PID dengan besaran KP sebesar 80. Nah, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, perlu diketahui ini uji ter, uji uji yang sedang kita lakukan ini merupakan sebuah uji kontrol proporsional, yang mana karakteristik aksi pengontrolan proporsional ini adalah mengurangi waktu naik dan selanjutnya juga akan menambahkan overshoot, akan tetapi akan mengurangi juga kesalahan terhadap keadaan tunak. Nah, fungsi alinya ini dapat kita lihat seperti ini dengan KP yang telah kita berikan sebesar 80, dan ini hasil yang didapatkan, dan itu berdasarkan referensi dari jurnal yang telah kita dapatkan di awal tadi. Nah, setelah ini, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji kontrol proporsional ini adalah kontrol ini dapat memperkecil waktu naik, akan tetapi overshoot-nya nanti akan berjumlah sangat besar. Baik, kita akan lanjut ke uji kontrol PID yang kedua, itu kontrol proporsional diferensial. Yakni pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan besaran KP sebesar 80 dan KD sebesar 10. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, eh, pada grafik ini akan terlihat bahwa penggunaan kontrol dari proporsional diferensial ini bisa mengurangi besaran dari overshoot dan waktu turunnya.
itu bisa dikurangi dengan menggunakan kontrol ini. Nah, akan tetapi kesalahan keadaan tunap bisa dikatakan tidak mengalami perubahan yang tidak berarti, gitu. Yang tidak mengalami perubahan yang berarti lah pada penggunaan kontrol proporsional diferensial ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji terkait kontrol proporsional integral dengan menggunakan codingan yang telah disediakan. Pada uji kontrol proporsional integral ini, kita akan menggunakan besaran KP sebesar 10 dan KI sebesar 15. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebesar seperti grafik yang telah ditampilkan, yang ini bisa dikatakan waktu turunnya juga akan menurun, kuranglah dari sebelumnya. Jadi kontrol proporsional diferensial tersebut. Lanjut ke bagian yang terakhir yaitu kontrol proporsional integral diferensial. Ini menggunakan KP, KI, dan KD dengan besaran yang telah kita tentukan yakni sebesar KP bernilai 80, KI 90, dan KD bernilai 20. Oke, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, setelah melakukan beberapa percobaan uji terkait kontrol PID ini dapat kita simpulkan bahwasanya kontrol PID ini menghasilkan respon yang cepat, kesalahan kecil, dan juga tidak memiliki overshoot. Ya, walaupun tadi kita dapati besaran dari overshoot adalah 0,002, tapi bisa dikatakan itu sangat mendekati dengan nilai 0. Nah, eh, mungkin sekian dari saya selaku perwakilan di kelompok C5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.